Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mohtanzila Rahman dengan NIM 91C21049. Akan menjelaskan materi tentang keracunan. Jadi buat yang belum tahu, apa sih keracunan itu? Keracunan adalah zat atau senyawa yang masuk ke dalam tubuh melalui berbagai cara yang menghambat respon pada sistem biologis dan dapat menyebabkan gangguan kesehatan, penyakit, bahkan kematian. Lalu, yang kedua, adapun jenis-jenis dari keracunan. Yang pertama, keracunan pada sistem pencernaan. Keracunan pada sistem pencernaan merupakan keracunan yang terjadi ketika seseorang mengkonsumsi makanan, minuman, atau zat lain yang mengandung toksin atau patogen yang dapat merusak sistem pencernaan dan menyebabkan gejala yang tidak nyaman atau bahkan berbahaya. Keracunan sistem pencernaan meliputi yaitu keracunan bahan kimia dan keracunan makanan. Keracunan bahan kimia terdiri dari beberapa penyebab. Yang pertama, ada keracunan karena baygon. Yang kedua, keracunan karena amfetamin. Yang ketiga, keracunan karena morfin dan bahan kimia lainnya. Pertama, keracunan karena baygon termasuk ke dalam insektisida golongan karbonat akibat insektisida biasanya terjadi karena kecelakaan dan percobaan bunuh diri. Yang kedua, karena amfetamin. Amfetamin adalah sejenis obat-obatan yang biasanya berbentuk pil, kapsul, dan serbuk yang dapat memberikan rangsangan bagi perasaan manusia. Salah satu jenis amfetamin adalah metamfetamin. Yang ketiga, karena morfin. Morfin adalah hasil olahan dari opium atau candu mentah. Morfin merupakan alkaloida utama dari opium. Morfin rasanya pahit, berbentuk tepung, halus, berwarna putih, atau dalam bentuk cairan berwarna. Pemakainya dengan cara dihisap dan disuntikkan. Gejala klinis dari keracunan bahan kimia. Yang pertama, cyanosis. Cyanosis merupakan kondisi warna kulit atau mukosa yang membiru atau mengungu karena rendahnya kadar oksigen dalam darah. Yang kedua, takipnu. Kondisi ketika seseorang bernafas dengan sangat cepat dan dangkal. Yang ketiga, nadi lemah, yaitu kondisi ketika jantung berdenyut lebih lambat dari biasanya. Dan yang keempat, takikardi, kondisi di mana denyut jantung seseorang melebihi 100 kali per menit. Adapun patofisiologi dari keracunan bahan kimia, yaitu insektisida ini bekerja dengan menghambat dan inaktifkan enzim asetilkolinesterase. Enzim ini secara normal menghancurkan asetikolin yang dilepaskan oleh susunan saraf pusat, ganglion autonomi, ujung-ujung saraf parasimpatis, dan ujung-ujung saraf motorik. Hambatan asetilkolinesterase ini menyebabkan tertumpuknya sejumlah besar asetilkolin pada tempat-tempat tersebut. Asetilkolin itu bersifat mengeksitasi dari diinaktifkan sehingga terjadinya adanya katalisis dari asam asetil dan kolin. Terjadinya akumulasi dari asetilkolin di sistem saraf tepi, sistem saraf pusat, neuromuskular junction, dan sel darah merah. Akibatnya akan menimbulkan hipereksitasi secara terus-menerus dari reseptor muskarinik dan nikotinik. Lalu adapun keracunan makanan. Keracunan makanan adalah masuknya zat toksik racun dari bahan yang kita makan ke dalam tubuh ikut tertelan bersama makanan. Adapun ciri-ciri makanan beracun. Yang pertama, makanan tersebut berwarna lebih terang disebabkan penggunaan perwarna. Yang kedua, lihat dan sentuhlah makanan tersebut. Jika terlalu lembut, gurih, biasanya menggunakan penyedap rasa yang berlebihan. Yang ketiga, saat membeli ikan atau daging, coba cek apakah menggunakan formalin atau tidak. Jangan terkecoh jika ikan tidak dikerungi lalat, maka kemungkinan besar ikan menggunakan formalin. Lalu, jenis keracunan yang kedua yaitu keracunan sirkulasi.
Keracunan sirkulasi merupakan keracunan yang terjadi ketika sirkulasi darah terganggu akibat berbagai faktor seperti keracunan monoksida, keracunan makanan, dan keracunan gigitan serangga atau hewan seperti ular. Contoh yang pertama yaitu gigitan ular. Gigitan ular mengandung bisa yang mengandung toksin dan enzim yang berasal dari air liur. Bisa tersebut bersifat yang pertama eurotoksin berakibat pada saraf perifer atau sentral, berakibat fatal karena paralise otot-otot lurik. Manifestasinya yaitu kelumpuhan otot pernafasan, kardiovaskuler yang terganggu, hingga derajat kesadaran yang menurun sampai koma. Lalu yang kedua, hemotoksin bersifat hemolitik dengan zat antara fosfolipase dan enzim lainnya atau menyebabkan koagulasi dengan mengaktifkan protambiun. Perdarahan itu sendiri sebagai akibat lisisnya sel darah merah karena toksin. Manifestasinya yaitu luka bekas gigitan yang terus berdarah, hemotom pada tiap suntikan 1 menit, hematuria, hemoptisis, hematemesis, dan gagal ginjal. Adapun patofisiologi dari gigitan ular yaitu mangsa gigitan ular jenis Elapidae biasanya akan mengalami pendarahan kesan daripada luka yang berlaku pada saluran darah dan pencairan darah merah yang mana daerah sukar untuk membeku. Ular ini dapat menyebabkan terjadinya flasid paralisis. Biasanya tanda-tanda yang pertama kali muncul itu dijumpai adalah pada saraf kranikal seperti ptosis, ophthalmologia, dan progresif. Adapun keracunan karena gigitan serangga, keracunan yang diakibatkan oleh gigitan serangga atau sengatan serangga itu sendiri. Dan keracunan ini memiliki alergi yang sangat berat. Karena reaksi ini tergolong tidak biasa, namun dapat mengancam kehidupan dan membutuhkan pertolongan yang sangat darurat. Tanda-tanda dari keracunan gigitan serangga ini yaitu yang pertama ada terkejut atau shock, di mana ini bisa terjadi bila sistem peredaran darah tidak mendapatkan masukan darah yang cukup untuk organ-organ penting. Yang kedua, batuk di dalam mulut atau kerongkongan. Yang ketiga, bengkak di bibir, lidah, telinga, kelopak mata, telapak tangan, dan tapak kaki. Yang keempat, pusing. Yang kelima, ada mual, diare, dan nyeri pada perut. Yang keenam, rasa gatal dengan bintik-bintik merah dan bengkak. Adapun patofisiologi dari gigitan serangga, di mana sebuah gigitan atau sengatan dapat menyuntikkan bisa yang disebut pteromon. Pteromon ini tersusun dari protein dan substalisain atau bahan kimia yang mungkin memicu reaksi alergi kepada penderita. Apabila gigitan terjadi pada area mulut atau kerongkongan, protein yang dikeluarkan oleh serangga akan menyebabkan menyempitnya saluran pernapasan sehingga dapat mengakibatkan susah bernapas yang berlanjut pada shock anafilaksis dan bisa berakhir pada kematian. Lalu adapun keracunan karena gas, di mana karbon dan oksigen dapat bergabung membentuk senyawa karbon monoksida sebagai hasil pembakaran yang tidak sempurna dan karbon dioksida sebagai hasil pembakaran sempurna. Tidak seperti senyawa CO mempunyai potensi bersifat racun yang berbahaya karena mampu membentuk ikatan yang kuat dengan pigmen darah yaitu hemoglobin. Sumber utama karbon monoksida pada kasus kematian adalah kebakaran, knalpot mobil, pemanasan tidak sempurna, dan pembakaran yang tidak sempurna dari produk-produk terbakar seperti bongkahan arang. Sekian materi yang saya dapat sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.